Dan kalau menurut survei warga NU 70% menginginkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai ketua umum PBNU. Mantap, mantap, mantap. Ini bukan kata saya ya, bukan karena ada yang Marzuki, saya lihat di hasil survei. Dan nih PCNU Cirebon yang hadir, ingat, memang dalam Nahdlatul Ulama pemegang daripada suara itu PC dan PW. Tapi PCPW di dalam bagaimana PCPW itu memilih calon harus mendengar geretak hati masyarakat Nahdliyin di bawah. Jangan melihat SMS, jangan melihat WA yang minta nomor rekening, jangan, tapi melihat hasil survei warga Nahdlatul Ulama, pengen siapa yang menduduki sebagai ketua mereka, sebagai rois mereka, agar antara pemimpin yang dipimpin ada alaqah batiniyah yang kuat, ada trust, ada kepercayaan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama yang besar, yang menurut survei, para ahli survei, 53% orang yang beragama Islam mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misja Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah nasab klan Alawi. Jadi ini di video kali ini bikin ketar-ketir warga sebelah ini ya. Jadi warga sebelah kalau tahu atau menonton video ini pastinya ketar-ketir gitu ya. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Yang turuna zawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatiniha. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah spirit, dia adalah ruh bagi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahli sunnah itu adalah ahli sunnah al asy'ariyah wal maturidiyah, yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, yang hari ini kita kenal di antara ajarannya adalah mencintai ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dengan cara kita menjaga nama baik daripada ahli bait, menjaga nasabnya. Jangan sampai masuk ke dalam nasabnya ahli bait orang-orang yang bukan keturunan ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan Yai Marzuki Mustamar tadi, keresahan yang ada itu bukan hanya ada di medsos, bukan hanya ada di YouTube dan di Facebook. Itu ajaran-ajaran mereka itu telah terkodifikasi di dalam puluhan kitab-kitab karya Ba'lawi. Apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki Mustamar tadi itu ada dicetak di dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang namanya orang Indonesia yang bisa baca kitab kuning itu sedikit. Yang bisa baca kitab kuning belum tentu berani. Wa minal ladina tajarra'u asy-syekh al-alim al-fadil Kiai Marzuki Mustamar. Banyak orang yang dia mampu untuk membaca kitab, dia tahu ajaran-ajaran ad-dalalah demikian, tapi tidak berani untuk mengungkapkannya.
Dan kita harus berterima kasih kepada Allah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah keberanian untuk menyampaikannya. Untuk apa? Agar umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini akan selamat dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau Ahmadiyah dia menyimpang silahkan, tetapi namanya bukan lagi membawa Islam. Kalau ada ajaran-ajaran yang dia menyimpang daripada rukun iman dan rukun Islam, tetapi dia tidak membawa-bawa nama Islam, silahkan saja Anda membuat agama baru. Seperti agama Sikh di India, agama Druz di Timur Tengah. Mereka mirip orang Islam, tapi tidak menisbatkan diri kepada kaum musallin, pada kaum muslimin. Maka itu tidak akan kita ome-ome. Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang, dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen, dari suku, dari agama. Apa format muahadah wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini? Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, para pejuang-pejuang The Founding Father waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU, negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, betul sekali. Kalau negara ikut-ikut campur, malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara, tapi kalau negara mau ikut campur, mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah. Dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah,
akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara, Betul. tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang, pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, Mecat saling yang pecat. satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWI-LS tidak punya kepentingan. PWI-LS Betul. tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab husnudon, yang satu madhab kibin. Husnudzon dan Kibin gitu ya. Saya setuju dengan Gus Paris. Dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Wow, tidak pantas. Sekali lagi, negara ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imad, jangan. Kayak kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang ganjing hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Wow, menggelegar sekali Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi masalah kisruh yang ada di tubuh PBNU, dan Kiai Haji Imaduddin Usman berpesan kepada negara jangan ikut-ikutan, toh siapapun yang menang itu pasti nanti tetap harus patuh kepada negara gitu ya. Ini hanya cengkir sedulur, jangan ngikuti Kiai Imad, jangan ngikuti Kiai Marzuki, atau jangan ngikuti yang ono. Ini cangkir sedulur, ini ditunggu aja, nanti kalau sudah selesai baru laporan ke neraka. Ini mungkin ini cara Allah memberi pelajaran terhadap PBNU yang berkhianat gitu ya teman-teman, yang ya seperti itulah, nggak usah diulang lagi ya. Oke, dilanjut ke berikutnya ya teman-teman. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di yang nangis, bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan, ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. wow. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Nih saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Macam-macam dengan Nahdlatul Ulama, kelihatan kalian nanti bahwa ada niat jelek untuk kami Nahdlatul Ulama, maka walaupun kami sedang cengker, kami sedang ribut, kami akan cepat bersatu untuk menghancurkan kalian semua, musuh-musuh Nahdlatul Ulama. Jadi jangan macam-macam mau masuk-masuk, melihat ada dinamika internal, lalu mau mencari-cari ikan tanpa ikut naung, mengambil ikan di air keruh, bahaya ente. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama NKRI adalah harga mati.
Kesetiaan kami warga Nahdlatul Ulama PWI LS kepada NKRI adalah final, tapi kesetiaan kami kepada pemerintah kondisional. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara. Jangan ikut-ikut acak-acak Nahdlatul Ulama, mau siapapun. Kenapa? Karena kami biasa dalam dinamika internal dan kami akan bisa melaluinya sebentar lagi, dan setelah itu yang ada hanya orang-orang ikhlas yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan kalau menurut survei, warga NU 70% menginginkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Umum PBNU. Mantap, mantap, mantap. Ini bukan kata saya, Yai, bukan karena ada yang Marzuki. Saya lihat di hasil survei. Dan nih PCNU Cirebon yang hadir, ingat, memang dalam Nahdlatul Ulama pemegang daripada suara itu PC dan PW. Tapi PC-PW di dalam bagaimana PC-PW itu memilih calon harus mendengar geretak hati masyarakat Nahdiyin di bawah. Jangan melihat SMS, jangan melihat WA yang minta nomor rekening, jangan, tapi melihat hasil survei warga Nahdlatul Ulama pengen siapa yang menduduki sebagai ketua mereka, sebagai rois mereka, agar antara pemimpin yang dipimpin ada alaqah batiniyah yang kuat, ada trust, ada kepercayaan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama yang besar, yang menurut survei, para ahli survei, 53% orang yang beragama Islam mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Ini berarti berapa ratus juta itu? Mungkin bisa nyampai 130 juta warga Indonesia mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama. Jangan sia-siakan potensi besar yang sudah aman untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Basis Nahdlatul Ulama memang ada di pesantren, tetapi lulusan pesantren sekarang berada di tengah-tengah masyarakat. Episentrumnya tetap pesantren, epicentrum tetap pesantren. Kader-kader inti daripada Nahdlatul Ulama adalah di pesantren. Jangan bikin peraturan orang-orang PBNU, mereka yang bisa masuk PBNU hanya mereka yang mempunyai sertifikat AKNU. Ini akan menjauhkan kader-kader pesantren daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dan ini juga naturalisasi begini. Orang-orang yang dulunya bukan NU, bahkan memusuhi NU, hanya karena dia ikut kaderisasi NU 3 hari, langsung dia dinyatakan lebih berhak untuk menjadi pemimpin NU daripada anak-anak santri kiai-kiai NU, santri-santri buntet yang 7 tahun dia mondok, digembleng kecintaan kepada Allah, cintaan pada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada Nahdlatul Ulama. Di kader, tiba-tiba dia tidak bisa menjadi pemimpin NU hanya karena dia tidak mempunyai sertifikat AKNU. Tetapi orang-orang yang bukan NU dinaturalisasi. Dia dulu mempunyai cara pandang bukan cara pandang NU. Dia tidak mondok di pesantren NU, Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Ulum. Tidak mempunyai guru-guru yang cucu daripada Mbah Hasim, cucu murid daripada Mbah Khalil, cucu murid daripada Mbah Syekh Nawawi Banten, Mbah Abdul Abbas Buntet dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia pantas dan sah secara konstitusi ADRT Nahdlatul Ulama untuk jadi ketua PBNU.
hanya karena dia punya sertifikat AKNU. Ini sama saja menjual Nahdlatul Ulama kepada musuh. Akan mudah disusupi itu. Siapa Jadi itu ya teman-teman, ini tambah seru ya, makin mantap ya kalau seandainya nanti PBNU ini ketuanya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wow, golongan sebelah ini pastinya ketar-ketir ya teman-teman, karena selama ini Kiai Haji Marzuki Mustamar ya ikut golongannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meneliti nasab para orang-orang sebelah ini. Ya pastinya orang-orang sebelah ini nanti kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar yang jadi ketua umum PBNU pastinya tidak enak makan dan juga tidak enak tidur. Menurut survei, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang paling tinggi itu yang keinginannya warga Nahdlatul Ulama yang jadi ketua umum adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Entah jadinya nanti ya seperti apa, tunggu aja tanggal mainnya ya. Pastinya para orang-orang sebelah ini yang ngaku-ngaku cucu Ono pastinya ketar-ketir kalau sampai Kiai Haji Marzuki Mustamar yang jadi ketua umum PBNU ya. pun orang bisa daftar untuk AKNU, bayarnya cuma 1 juta. Kemudian pelatihannya cuma beberapa hari saja. Akhirnya orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ke-NU-an, kalau dibelah darahnya kuning, darahnya biru, darahnya coklat dan lain sebagainya, bukan hijau, tiba-tiba dia bisa lebih berhak untuk menjadi pengurus NU daripada santri buntet, daripada santri Babakan Ciwaringin, daripada santri Benda Kerep, daripada santri Sidogiri, santri Lirboyo, santri Tebuireng sekalipun, kalau tidak punya sertifikat AKNU nanti tidak akan bisa untuk menjadi pemimpin NU di setiap tingkatan, karena dianggap NU-nya tidak lulus. Padahal dia belajar di para kiai-kiai yang cara pandang pemikiran, paradigma NU yang tidak bisa dibantah. Ini yang sedang terjadi, dan mudah-mudahan kalau ada yang sampai menang, sampai nanti mau tamar itu, dia bisa kemudian memimpin lagi. Persyaratan-persyaratan seperti ini jangan sampai diteruskan. Bicara tentang peradaban dunia, bagaimana ingin menyatukan Israel Palestina agar tidak perang, tetapi merawat warga NU tidak mampu, PCPW tidak ditandatangani. Yang tidak mau dukung lagi muktamar depan dikarateker. Kalau Cirebon yang selamat begini berarti sudah teken mau dukung itu. Kalau ndak mau dukung itu bisa dikarateker. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Allah cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka hari ini Allah berikan kuasanya terjadi hal demikian. Maka saya katakan pada Gus Paris tadi di rumah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk daripada sunnatullah, rekayasa Allah, kecintaan Allah pada Nahdlatul Ulama untuk menghancurkan serpihan-serpihan pengkhianat Nahdlatul Ulama. Betul. Bicara tentang tambang, bicara tentang TPPU apa-apa istilahnya, pencucian uang dan lain sebagainya, itu hal-hal kecil yang mungkin yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Yang penting Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul akan membawa Nahdlatul Ulama sama seperti dulu, yaitu kecintaan terhadap
warga Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara dan bangsa. Ormas Islam yang berpikir bukan hanya untuk warga dirinya, warganya sendiri, bahkan bukan hanya berpikir tentang orang yang seagama. Saya kira kalau ingin dipuntun, yang paling tinggi puntunnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari dulu, bagaimana hasil-hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama mengarus utamakan persatuan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama ini seperti tidak diperhatikan. Untuk apa? Agar persatuan bangsa Indonesia dengan bersama-sama mengusung negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa untuk selama mungkin kita bisa pertahankan. Karena hanya dengan kita yang mayoritas mencintai minoritas, minoritas menghormati yang mayoritas, hanya dengan itulah kita bisa untuk meminimalisir potensi-potensi perpecahan. Suku yang paling besar harus mengayomi dan melindungi suku-suku kecil. Hanya dengan itulah tidak ada luka, tidak ada kebencian yang tertanam yang nanti akan berbuah menjadi dendam di suatu saat nanti. Inilah pandangan Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaan, dan ini sudah ada yang menulis dalam sebuah kitab kuning. Di antara salah satunya saya telah menulis sebuah kitab As-Sultanah Al-Mardiyah. Bagaimana pandangan-pandangan kiai-kiai dulu di Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaan, tentang Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Saya tuangkan, inilah pandangan-pandangan ulama-ulama Nahdliyin terhadap politik kebangsaan. Bagaimana semuanya ditenagai pemikiran-pemikiran itu oleh sebuah keinginan yang luhur agar negara kesatuan Republik Indonesia ini akan bertahan selama mungkin. Sunatullah di atas dunia ini, sebuah rezim itu kebanyakan berumur dari 70 tahun sampai 500 tahun. Alhamdulillah Indonesia sudah melewati 70 tahun. Berarti tidak akan sama seperti Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah hanya sekitar 70 tahun, mudah-mudahan kita bisa seperti Bani Abbasiyah, bahkan lebih, sampai mencapai 500 tahun. Utsmaniyah setelah Bani Abbasiyah bertahan 600 tahun sampai tahun 1924 mereka kemudian hancur berkeping-keping. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana dari awal membahas tentang masalah kisruhnya PBNU di tahun 2025 ini, yang mana tadi Kiai Haji Iman mengatakan kalau menurut survei yang paling tinggi, yang paling layak dan yang paling berhak jadi ketua umum PBNU adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar gitu ya. Ini bukan dari Kiai Haji Imaduddin katanya ya. Kiai Haji Imaduddin Usman itu melihat survei. Jadi orang-orang Nahdliyin itu banyak yang menyukai, yang ingin Kiai Haji Marzuki Mustamar itu jadi ketua PBNU. Jadi ya, kalau menurut saya, seandainya nanti yang terpilih yang jadi ketua umum PBNU ini adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, maka golongan sebelah ini pasti ketar-ketir ya. Pasti ketar-ketir. Golongan sebelah ini saya yakin pasti ketar-ketir, tidak enak makan, tidak enak tidur. Karena selama ini Kiai Haji Marzuki Mustamar turut serta bergabung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah putusnya nasab para klan Ba'alawi. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini yang berceramah di Cirebon Buntet
bikin ketar-ketir tetangga sebelah. Jadi kalau Kiai Haji Marzuki Mas Tama ini jadi, wow, ini menurut Kiai Haji Imaduddin mungkin ini ada perpecahan di tubuh PBNU ini. Ya, mungkin ini ada cara Allah untuk membersihkan orang-orang pengkhianat yang ada di tubuh PBNU gitu ya, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Mantani. Dan mudah-mudahan aja lah yang jadi ketua umum nanti Kiai Haji Marzuki Mustamar, tinggal tunggu aja nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.